Dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari yang sering juga kita baca, dulu ada orang, ini cerita dari Al-Imam Amr bin Dinar, dari Imam Yafi'i. Kana rajulun min Bani Israel ala sahilil bahar. Ada orang dulu zaman Bani Israel yang dia berada di tepi pantai. Wa ra'a rajulan yunadi bi'a'la sauti ala man ra'ani fala yadlimanna ahadan. Ini orang yang sedang di tepi pantai, nggak tahu lagi ngapain dia ya, kayak ente lagi ngelamun kan ke pantai gitu ya, mancing dapat belosok gitu ya, udah seneng banget gitu. Ini orang ke pantai ngelihat orang itu teriak, ala man ra'ani fala yadlimanna ahadan. Siapa orang yang melihat saya, tolong jangan sekali-kali mendolimi orang. Kata orang itu teriak. Akhirnya orang yang tadi lagi ngelihat tadi di pinggir pantai datengin orang tersebut. Bang, emang bahasa kita ya bahasa Teluk Naga ya, bang, emang abang kenapa kok teriak-teriak? Emang abang punya masalah dah? Kata orang tersebut, iya, saya ini insya Allah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa yang saya pernah lakukan. Di tangan saya buntung, ini karena dosa saya. Dulu saya seorang polisi, kata abang ini. Kan bahasa kitanya polisi ya, nah, bahasa di sononya mah polisi juga begitu ya. Mohon maaf nih, ada polisi nggak sini nih? Saya ini polisi dulu. Di pantai ini saya pernah nemuin orang itu lagi mancing, dapat ikan. Tahu dah ikan kue apa ikan apa begitu ya. Nah, zaman Bani Israel, dia dapat ikan itu saya senang, saya kepingin ikan itu. Akhirnya saya minta sama orang itu, kagak dibagi. Saya minta jual, saya mau beli, nggak dibagi juga. Saya kesel, polisi bintang 2, bintang 4 apalagi belagu jasa ya. Bintang 2 ya udah masya Allah engkrek kalau jalan. Betul. Lu yang ngomong ya, bukan gua. Lu harus datengin polisi. Akhirnya digedik palanya. Abi Fahmi nggak ngerti gedik nih. Dipukul palanya, diambil ikannya. Wah, orang itu kesel. Orang yang dapat ikan otomatis kesel. Itu ikan dibawa. Di tengah jalan, jempolnya digigit sama ikan. Jempolnya digigit sama ikan tersebut. Gigit. Dikeluarin sama dia, nggak bisa. Sampai dia pulang, dia suruh keluarganya untuk mengeluarkan ikan dari jempolnya, kagak bisa. Dia suruh se-RT kali ya. Pokoknya setelah dia usahakan, baru bisa. Setelah kebuka, setelah ikan itu sudah tidak lagi menggigit ibu jarinya atau jempolnya, ibhamnya, itu tangan dia ngentek, sakit, bengkak, tangan dia bengkak. Akhirnya dia datang ke dokter, dia berobat. Kata dokter, wah bapak, ini jempolnya udah tetanus, jempolnya udah kena racun, jempolnya ini udah masalah besar. Kalau bapak pengen sembuh, tidak merasakan sakit, tidak ada satu cara kecuali jempol bapak harus dibuntungin, harus diamputasi. Akhirnya ya sudah, karena pengen sembuh diamputasi jempolnya. Dapat beberapa hari sakit kembali, dia ngerasa ngentek lagi, sakit lagi, nggak bisa tidur, ke kanan ke kiri nggak bisa tidur karena sakitnya luar biasa. Akhirnya dia ke dokter lagi, kata dokternya, oh ini harus dipotong sampai pergelangan tangan, telapak tangannya harus dipotong. Ya nggak ada cara lain. Akhirnya dia pengen sembuh, potong dah, dipotong. Setelah dipotong, beberapa hari ngentek lagi, sakit lagi. Akhirnya dia ke dokter lagi. Kita singkat ya, ini udah malam gitu. Ke dokter lagi. Akhirnya kata dokter, ini sudah bahaya, sudah menjalar racunnya dan tidak ada cara lain kecuali harus dipotong sampai sikutnya, sampai sikunya. Akhirnya dipotong.
diamputasi sampai sikunya. Dapat beberapa hari dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kita nggak ngebayangin namanya orang kesakitan ya. Sakit yang luar biasa. Akhirnya dia ke dokter lagi, kata dokter, wah ini nggak ada cara lain, ini sudah kronis, sudah sampai ke bahu, maka harus dipotong sampai bahu sehingga tangannya buntung semuanya. Akhirnya dia ketemu sama orang, ada ya dalam kitab Irsyadul Ibad, bisa dibaca, ini kisah nyata. Dia datang sama orang, ketemu orang, kata orang tersebut, emang kenapa bang, abang kok begini tangannya buntung? Iya nih saya sakit tangan saya. Emang kenapa bang? Mungkin karena saya pernah mendolimi orang. Dia ceritain tuh, dia ngambil ikan, dia pukul, udah bla 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 dah, dia ceritain. Akhirnya kata orang tersebut, nggak ada cara lain bang. Sebelum abang dibuntungin semuanya nih, ntar tangan yang atuh, kepala abang, nah kalau kepala dibuntung kan mati. Betul? Bener nggak? Bener nggak? Ada orang bisa hidup tanpa kepala? Akhirnya dia mikir, bener juga nih. Akhirnya dia cari orang tersebut, dia cari, dia tanya, dapat. Ketika ketemu orang tersebut, sujud dia di depan orang tersebut, dicium kakinya, minta maaf bang, maafin saya bang, saya khilaf, ya Allah bang, saya minta maaf, kemarin saya zalim sama abang, ini tangan saya buntung mungkin gara-gara diazab sama Allah karena saya mendolimi abang, saya minta maaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Begitu dia. Akhirnya kata orang tersebut, dia nangis, ya udah dah karena abang udah buntung, saya maafin dah. Saya maafin dah bang, saya maafin abang udah, saya ridho, saya ikhlas. Nah subhanallah, dia nggak merasakan sakit kembali. Sebelum dia pergi dia tanya, emang abang dulu waktu saya pukul, saya ambil ikannya, emang abang doa apa sama Allah? Abang doa ya? Dia senyum, iya gua doa. Nah lu mukul gua, nah lu ngambil ikan gua, enak aja gua yang mancing, lu yang makan, gitu bahasa Betawinya ya. Masya Allah, saya doa ya Allah, itu orang sengak jasa, bahasa kitanya nih, itu orang punya kekuatan, dengan kekuatannya merendahkan saya ya Allah, memukul saya ya Allah, mengambil ikan yang sebenarnya rezeki dari engkau ya Allah, diambil sama dia ya Allah, maka saya mohon ya Allah, azab orang tersebut, perlihatkanlah kekuasaan engkau ya Allah. Kayak begitu. Jangan ya bang ya, jangan sombong dengan jabatan kita, jangan menzalimi orang ya. Jadi jangan kita nih ya, apalagi yang punya ilmu, jangan sering-sering datang ke pemerintah. Betul? Betul? Ntar khawatir yang haram jadi halal, dari halal jadi halal. Diundang ke pengajian nggak mau, diundang ke diskotik mau. Nah, bingung kita, itu ustadz apa tukang koprok ya. Jadi itu ya, ini yang mungkin kita ambil pelajaran ya buat kita. Jadi jangan sampai kita menzalimi orang, dan ingat jangan sampai kita membenarkan kezaliman pemerintah. Hati-hati. Kalau batil katakan batil, kalau hak katakan hak. Bahkan sampai Nabi bersabda, siapa orang yang mendatangi umara, siapa orang yang membenarkan kedustaan mereka, kebohongan mereka, menolong kezaliman mereka, kata Nabi, bukan kata anak ini Nabi yang bersabda, falaisa minni walastu minhu walaisa waridan alayya al-haud al-hadith, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu bukan golongan saya, bukan umat saya bukan nabinya, dan orang itu enggak mungkin datang ke telaga saya, minum telaga saya. Waliyatubillah. Maka kita berdoa, mudah-mudahan yang masih begitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal